Halim Perdana Kusuma, kosmopolit Madura dan pilot, pahlawan nasional ini pernah terlibat Perang Dunia II di front Eropa, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bandara di Indonesia. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang, tanggal 18 November tahun 1922. Meninggal di Malaysia, tanggal 14 Desember tahun 1947, pada umur 25 tahun. Ayahandanya adalah seorang patih dari Sampang, Madura, seorang penulis. Ibunya bernama Raden Ayu Asyah, putri Raden Ngabeki Noto Subroto, Wedana Gresik, Jawa Timur. Abdul Halim P. merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia meninggal dunia saat menjalankan tugas semasa Perang Indonesia, Belanda di Sumatera, yaitu ketika ditugaskan membeli dan mengangkut perlengkapan senjata dengan pesawat terbang dari Thailand. Tak banyak orang Indonesia yang punya pengalaman seperti Abdul Halim Perdana Kusuma. Pemuda asal Madura ini pernah terlibat Perang Eropa melawan tentara fasis Jerman pimpinan Adolf Hitler. Ketika bertempur di Eropa, ia tidak sedang kuliah di Belanda. Ketika Jerman menyerbu Polandia pada tahun 1939, Halim baru lulus dari Sekolah Menengah Pamong Praja atau Middelbare Opleiding School for Inlandse Ambetenaren, MOSVIA, di Magelang. Ia juga baru saja jadi mantri di Probolinggo. Dilihat dari latar belakang sekolahnya, Halim jelas fasih berbahasa Belanda. Sebelum di MOSVIA, ia pernah sekolah setingkat SMP untuk pribumi yang berbahasa Belanda, Mirwit Gebreid Lager Onderwijs Mulo. Sedangkan di tingkat SD yang berbahasa Belanda, ia belajar di Hollandse Inlandse School KIS. Halim lahir dan menempuh sekolah dasar di Sampang, lalu pindah ke Surabaya dan Magelang. Sebelum meninggalkan Indonesia, ia telah terbiasa dengan bahasa Jawa, Madura, dan Belanda. Setelah sempat bekerja di Departemen Dalam Negeri Kolonial, anak dari Haji Abdul Ghani Wongso Taruno dan Raden Ayu Aisyah ikut pelatihan di Sekolah Angkatan Laut di Surabaya dan ditempatkan di bagian torpedo. Ketika Hindia Belanda akan dikuasai bala tentara Jepang di awal 1942, Halim tengah berada di Cilacap. Seperti orang-orang Belanda yang menyeberang ke Australia, ia pun turut menyeberang ke negeri Kanguru. Ia menyeberang bersama Angkatan Laut Belanda. Namun ia tak lama tinggal di Australia sebab segera dikirim ke India dan bergabung dengan militer Inggris. Suatu kali ketika ada istirahat yang agak panjang, Abdul Halim mengisi waktunya membuat lukisan Panglima Armada Inggris di India, yaitu Laksamana Mountbatten. Ketika lukisan itu selesai, digantungkannya di kamarnya, tulis Sunjata. Lukisannya itu menjadi jalan bagi Halim untuk mengenal langsung Laksamana Mountbatten, seseorang yang pernah jadi wakil Raja Inggris di India setelah Perang Dunia II. Kelanjutannya, Abdul Halim ditawarkan untuk meneruskan pendidikan militer di Inggris. Tetapi Abdul Halim mengajukan permintaan untuk pindah jurusan, yaitu ke bagian Angkatan Udara. Permintaannya dikabulkan, Imbu Sunjata. Halim kemudian diterbangkan ke Gibraltar, lalu ke London, dan diterbangkan lagi ke Kanada. Di negara itu, ia mendapat latihan navigasi dari Angkatan Udara Kanada, Royal Canadian Air Force (RCAF). Gibraltar adalah bagian dari benua Eropa, sementara Kanada masuk ke dalam benua Amerika. Ditambah Australia, maka setidaknya Abdul Halim Perdana Kusuma telah menginjakkan kakinya di 4 benua. Hidupnya tak hanya jauh dari keluarga, ia bahkan tak bisa berhubungan lewat surat karena perang memutus jalur komunikasi. Selain itu, sang tunangan pun ia tinggalkan. Masa mudanya memang banyak diisi dengan perang. Sebagai perwira navigasi, ia dijadikan kru pesawat pembom milik sekutu. Halim bertugas di skadron pembom dengan pesawat Lancaster dan Liberator. Halim saat itu tergabung dalam Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force (RAF). Sebagai awak pesawat pembom ia berkali-kali ikut dalam pemboman daerah pendudukan militer Jerman, dan mengalami pertempuran udara yang sengit. Ia terhitung sudah 42 kali terlibat misi serangan udara di wilayah Jerman dan Perancis yang diduduki tentara fasis Nazi Jerman. Setiap kali ia ikut dengan skuadronnya dalam serangan udara atas kota-kota di Jerman dan Prancis, pasti seluruh pesawat kembali dengan selamat.
Oleh karena itu Angkatan Udara Kerajaan Inggris memberinya nama julukan, The Black Mascot, yang berarti si jimat hitam. Setelah Perang Dunia II selesai, Halim dikembalikan ke unit militer lamanya, Marine Luchtvaartdienst, MLD, alias Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Hal ini membuatnya punya kesempatan pulang ke Indonesia. Dan ketika ia pulang, negaranya tengah diamuk revolusi. Mantan kru udara MLD seperti Halim Perdana Kusuma sejak awal Perang Kemerdekaan masuk Badan Keamanan Rakyat Udara. Halim adalah awak pesawat amfibi Catalina PBY yang bisa mendarat di air. Meski awak Angkatan Laut Belanda punya gaji lebih bagus dari Tentara Republik yang baru dibangun, namun ia memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan. Belakangan, kesatuan ini menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Sebagai mantan perwira udara sekutu yang pernah terlibat operasi militer penting, Halim dijadikan perwira operasi dengan pangkat Komodor Muda Udara, KMU. Ketika Nurtanio dan R.J. Salatun ditugasi merancang tanda pangkat, Angkatan Udara nan miskin itu tak punya banyak pesawat siap tempur dan beberapa di antaranya tidak siap terbang. Saat Belanda melancarkan agresi militer pada tanggal 21 Juli tahun 1947, beberapa pesawat tersebut kena tembak skuadron Belanda. Meski miskin, pantang bagi AURI untuk berpangku tangan. Sebuah rencana rahasia pun disusun. Meski tak disepakati semua perwira, namun aksi balas dendam atas agresi yang melanggar perundingan Linggajati tak bisa dibendung. Halim Perdana Kusuma selaku perwira operasi ikut serta menyusun serangan udara ke Semarang dan Salatiga. Penerbang yang dilibatkan adalah penerbang sukarela, bukan perintah atasan. Seperti terdapat dalam awal kedirgantaraan di Indonesia, Perjuangan AURI tahun 1945 sampai tahun 1950, 2007, Halim memberi arahan kepada masing-masing awak pesawat kemana mereka harus menembakkan bahan peledak dan memberi kerusakan kepada musuh. Misi itu terlaksana pada pagi tanggal 29 Juli tahun 1947 dan terhitung sukses. Namun sorenya, pesawat Dakota yang ditumpangi petinggi AURI yakni Abdul Rahman Saleh dan Adi Sucipto tertembak jatuh di selatan Yogyakarta. Tahun 1947 adalah tahun yang suram bagi AURI. Selain gugurnya Abdul Rahman Saleh dan Adi Sucipto, pada tahun itu juga Halim mengalami nasib nahas. Ia mati muda pada umur 25 tahun. Sebelum kematian menjemput, Halim terlibat dalam pembelian pesawat AVRO Anson. Ia bersama Iswah Yudi menerbangkan pesawat itu dari Songkhla melewati Singapura menuju Bukit Tinggi. Pada tanggal 14 Desember tahun 1947, pada 73 tahun lalu, cuaca buruk di Tanjung Hantu, Semenanjung Malaya, mencelakakan keduanya. Jenazahnya sempat dimakamkan oleh penduduk setempat, dan beberapa tahun kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.